Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam persekutuan Usia Indah melalui online. Semoga semua kita Bapak Ibu sehat-sehat ya, dan pandemi cepat berlalu. Mari Bapak Ibu kita mulai persekutuan kita dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku akan melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan sampai masa tuamu. Tetap dia, dan sampai masa putih rambutnya aku menggendong kamu. Dan melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Ku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus tetap menyertai kita sampai masa tua kita dan sampai putih rambut kita. Tuhan tetap menyertai bahkan sampai menggendong kita. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk kasih dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Pagi ini Bapa, kami mau mendengar dan kami mau juga memuji Engkau di dalam persekutuan kami Usia Indah. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami satu persatu. Tuhan juga berkati hamba-Mu, Pendeta Yael, yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya semua persiapannya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari KJ 15 ayat pertama dan kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Halo Oma Opa, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga semuanya di dalam keadaan yang sehat.
Hari ini kita mau bersama-sama memulai persekutuan kita. Mari kita bersama-sama berdoa, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, agar Tuhan menolong dan menuntun kita, memberikan kita sukacita dan pengertian, sehingga firman Tuhan yang hari ini kita dengar bersama-sama sungguh dapat menjadi kekuatan dan sumber sukacita bagi perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama menikmati cinta kasih Tuhan lewat persekutuan, walau yang dilakukan lewat media YouTube. Biarlah Tuhan yang memakai media ini menjadi alat bagi kami merasakan cinta kasih Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, dan senantiasa mengingat bahwa Tuhan Yesus baik. Dalam segala musim kehidupan kami, Tuhan Yesus baik. Kami mau bersama-sama belajar hari ini, Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kuduslah yang menaungi setiap kami dimanapun kami berada dan apapun keberadaan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari satu bagian firman Tuhan yang saya yakin Oma Opa hafal, karena ini adalah ayat favorit dari semua usia indah, bahkan ayat favorit saya sekalipun yang masih muda, karena ini juga menjadi harapan saya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan saya. Nah, mari kita membaca bersama-sama dari Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama yuk, Oma Opa yang ada di rumah. Kita baca secara perlahan. 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Oma Opa, tema hari ini adalah Oma Opa hebat. Oma Opa yang hebat. Seperti apa sih Oma Opa yang hebat? Apakah Oma Opa di rumah juga adalah Oma Opa hebat? Tentunya. Setiap Oma Opa adalah orang-orang yang hebat. Kenapa ya disebut sebagai hebat? Nah, sebelum kita sama-sama mendalami firman Tuhan dan merefleksikan kehidupan kita, mari bersama-sama mencoba membayangkan seperti apa sih perjalanan hidup Oma Opa sepanjang usia ini. Dari Oma Opa kecil sampai sekarang Oma Opa sudah memutih rambutnya, sudah disebut sebagai warga senior, warga usia indah, usia yang sangat baik untuk berbagi kehidupan, untuk berbagi nasihat, berbagi hikmat. Seperti apa ya? Apakah seperti berjalan di jalan tol? Atau seperti berjalan di tepi pantai? Atau seperti berjalan di tengah hutan belantara? Atau seperti di dalam pendakian ke gunung yang paling tinggi? Atau semua tempat itu kita rasakan sepanjang hidup kita? Nah, Oma Opa, mari kita membayangkan sejenak masa-masa yang sudah kita lalui sejak kita kecil. Setiap tawa, setiap tangis, setiap kondisi-kondisi yang membahagiakan atau mengecewakan, yang membuat kita merasa terpuruk, atau sebaliknya yang membuat kita bangkit untuk terus maju. Adakah peristiwa-peristiwa yang membuat kita bangga, atau peristiwa-peristiwa yang membuat kita menitikkan air mata? Di dalam hidup
Saya yakin Oma Opa sudah melalui begitu banyak tanjakan, turunan, banyak keberhasilan, juga kegagalan. Ada hal-hal yang membanggakan kita, tapi ada hal-hal yang mungkin memalukan. Ada hal-hal yang kita rasa seperti memasuki lembah kekelaman. Ada padang gurun, ada tikungan-tikungan tajam, ada jalan berbatu, tapi Oma Opa bisa ada sampai hari ini. Semuanya karena penyertaan Tuhan. Di setiap naik turun, jalan-jalan yang paling sulit sekalipun membuat kita tetap ada di sini saat ini. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kini kita masuk kembali di masa sekarang. Apa yang Oma Opa rasakan ketika Oma Opa berada di hari ini? Sambil menarik nafas, mencoba melihat masa-masa yang sudah lampau, perasaan apa yang muncul? Apakah perasaan bersyukur karena Tuhan ternyata sudah menemani sepanjang jalan dan membuat kita berhasil melalui begitu banyak badai, begitu banyak turunan-turunan terjal, bahkan lembah-lembah kekelaman? Adakah kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu kurang? Ataukah ada dari kita yang merasakan kecewa karena ternyata hari ini tidak berjalan seperti apa yang kita impikan? Bahwa masa-masa ini, masa-masa di mana kita ada di puncak kehidupan, bahkan sudah mulai turun kembali karena fisik juga yang menurun, tidak sesuai dengan harapan kita. Oma Opa, saya mau mengatakan bahwa apapun yang Oma Opa rasakan hari ini, perasaan-perasaan yang muncul dalam hati dan benak Oma Opa, percayalah bahwa kita tidak akan sampai di sini, Oma Opa tidak akan sampai pada hari ini tanpa pertolongan Tuhan. Kalau tadi tema kita mengatakan Oma Opa yang hebat. Oma Opa yang hebat itu tidak pernah menjadi hebat kalau tidak ada Tuhan yang menolong dan menopang. Betul, semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi apa yang membuat Oma Opa juga disebut hebat? Ada 3 hal yang saya temukan di hampir seluruh jemaat usia indah. Dan saya harus mengatakan, ya, memang jemaat usia indah adalah orang-orang yang sangat hebat. Bukan hanya karena cinta kasih dan penyertaan Tuhan saja, tapi karena apa yang mereka pilih. Oma Opa bisa hadir hari ini, saat ini menyaksikan bersama-sama ibadah melalui YouTube karena Oma Opa memilih untuk hidup. Tidak banyak orang memilih untuk hidup. Banyak orang memilih untuk mati. Atau bahkan mungkin hidup tapi setengah-setengah. Tapi pilihan untuk hidup adalah sebuah pilihan yang berani. Saya yakin masa yang sudah dilewati oleh Oma Opa adalah masa yang jauh lebih berat dibanding saya. Saya lahir di generasi milenial, di mana segala sesuatu sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih stabil. Dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya, semuanya sudah dalam keadaan lebih baik ketimbang di mana Oma Opa hidup, lahir, bertumbuh sebagai seorang anak, remaja
pemuda bahkan dewasa. Oma opa lahir di masa perjuangan, di tengah dunia sedang mengalami perang dunia kedua, di mana segala sesuatu nampak buruk, di mana perjuangan itu, trauma itu begitu nempel dalam kehidupan oma opa sebagai anak maupun sebagai orang tua. Saya yakin oma opa mungkin pernah merasa putus asa, pernah merasa begitu sedih dan begitu kecewa terhadap hidup, termasuk begitu takut untuk menjalani hidup yang nampak tidak pasti. Tapi oma opa berani memilih untuk tetap hidup. Ketika banyak orang, ketika diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan persoalan, memilih untuk menghindari hidup, memilih untuk mati. Mati itu mudah, hidup yang sulit dan penuh dengan perjuangan. Dan oma opa adalah orang-orang yang hebat karena tetap memilih untuk hidup. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, oma opa tidak memilih hanya sekedar hidup, tapi oma opa memilih untuk berjuang dan tidak enggan untuk melakukan segala sesuatu yang baik demi diri sendiri maupun keluarga. Saya yakin banyak oma opa yang berjuang dengan begitu keras untuk menghidupi anak, menghidupi keluarga. Tidak jarang dari oma opa yang mungkin harus banting tulang, yang harus merasakan penderitaan demi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang bisa sekolah, anak-anak yang bisa makan enak, anak-anak yang bisa bertumbuh dalam hidup yang begitu keras. Saya yakin banyak oma opa yang mengalami masa-masa penuh dengan penderitaan, tapi tidak melihat itu sebagai sebuah penderitaan, tapi melihat itu sebagai sebuah perjuangan yang harus dilewati. Dan oma opa memilih untuk berjuang. Ketika banyak orang juga memilih untuk ya sekedar hidup atau asal-asalan, bahkan ya udah aku hidup coba untuk menunggu kapan Tuhan panggil, tidak mau melakukan apa-apa, tidak mau berjuang dan lain sebagainya. Saya yakin banyak oma opa yang melewati masa-masa naik turun dan hal-hal yang sangat-sangat menyusahkan, tapi berhasil membawa anak-anak memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan bukan perjuangan yang mudah yang dilewati oma opa. Itulah yang membuat oma opa hebat. Dan yang ketiga, oma opa memilih untuk terus beriman. Banyak orang kehilangan iman. Banyak orang memilih untuk meninggalkan iman ketika masalah itu datang. Tapi oma opa sampai hari ini bisa menikmati tayangan YouTube karena oma opa memilih untuk beriman. Memilih untuk terus belajar. Karena beriman bukan sekedar soal percaya sama Tuhan, tapi mau terus belajar melampaui usia yang mungkin dianggap sudah tidak di masa belajar kembali. Oma opa masih mau berjuang bagaimana bisa bersekutu, dan itu adalah wujud iman. Ketika mungkin banyak orang yang aduh saya gak mau dah, saya pokoknya gak mau lihat HP, saya gak ngerti dan gak mau belajar. Banyak. Tapi oma opa yang pada hari ini bisa menikmati, bisa bersama-sama bersekutu, merenungkan firman Tuhan. Oma opa ini adalah wujud iman oma opa. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi di tengah keterbatasan, di tengah ketidaktahuan, tentu karena oma opa beda generasi dengan saya, yang memang sudah lahir berdampingan dengan teknologi, dan tidak mudah bagi oma opa untuk bisa mengakses teknologi. Tidak mudah untuk belajar bagaimana membuka YouTube, bagaimana melihat tayangan dari YouTube, karena salah pencet aja akan berbeda hasilnya. Tapi oma opa mau
Dan itu menunjukkan bahwa oma opa beriman. Menunjukkan iman kepada Tuhan lewat usaha, lewat kemauan untuk belajar. Dan itulah kenapa oma opa disebut sebagai oma opa yang hebat. Saya yakin oma opa adalah oma opa yang luar biasa. Karena memang Tuhan luar biasa, tapi juga karena memang oma opa adalah orang-orang yang mau berani memilih untuk hidup, untuk berjuang, dan untuk terus beriman. Maka oma opa jangan memandang diri tidak bisa apa-apa. Jangan memandang diri, saya mah udah tua, bisa apa? Ada juga nyusahin anak, nyusahin mantu, nyusahin tetangga, nyusahin suster, nyusahin orang-orang dah. Enggak. Oma opa harus bangga terhadap keberadaan oma opa. Oma opa harus berbangga terhadap apa yang oma opa pilih. Karena memang Tuhan itu memberikan kepada kita tuntunannya, tapi hidup kembali adalah pilihan kita. Kita bisa memilih untuk mati, kita bisa memilih untuk bunuh diri, kita bisa memilih untuk menyerah, kita bisa memilih untuk melakukan hal-hal yang buruk supaya kita lebih cepat mati. Karena saya pernah melayani seseorang yang sampai bunuh diri karena dia sudah tidak tahan dengan rasa sakit di tubuhnya karena usia yang tua. Dan dia merasa dia tidak bisa mandiri lagi, dia hanya merepotkan orang lain. Dia minum obat sekaligus beberapa bungkus, dan itu menyakitkan bagi seluruh anggota keluarga. Oma opa berani untuk hidup, berjuang, dan beriman. Itu adalah pilihan yang luar biasa. Dan itulah yang membuat Tuhan bangga terhadap oma opa. Jadilah terus oma opa yang hebat. Memang bukan karena kuat kuasa kita sendiri sebagai manusia, tapi karena kita tahu ada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ada Tuhan yang selalu menemani kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Dia adalah Tuhan yang akan selalu menjadi pendamping hidup kita dan akan selalu memenangkan kita. Karena setiap pergumulan maupun persoalan, Tuhan izinkan untuk membuat kita lebih kuat dan bukan untuk menghancurkan kita. Jadi oma opa, semakin hebat kita, semakin kita pilih Tuhan. Dan semakin kita pilih Tuhan, semakin hebatlah kita. Jadilah oma opa yang hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari oma opa, kita menaikkan doa syafaat kita hari ini. Dan kita mau bersama-sama juga berdoa, bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan karuniakan kepada sahabat dan saudara kita, Ibu Joyce pada tanggal 5 kemarin, dan pada hari ini tanggal 6 Mei, yaitu Pak Winarto. Mari kita berdoa buat setiap mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk setiap pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari masa kecil kami sampai masa tua kami, Engkau sungguh adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, menolong kami untuk memilih pilihan-pilihan hidup, menentukan hal-hal yang mungkin di luar harapan kami, sehingga hidup kami terus mengalami kemajuan bahkan di tengah kondisi-kondisi yang sangat buruk, di tengah musim-musim yang buruk, di dalam lembah kekelaman. Engkau hadir Tuhan. Engkau membuat kami jadi orang-orang yang hebat karena kami bisa memilih berdasarkan kehendak Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami bukanlah hidup yang sempurna. Ada kala kami gagal, ada kala kami salah, ada kala kami keliru dalam mengambil keputusan, tapi Tuhan selalu menolong kami, mengembalikan kami pada jalan-Mu yang benar, sehingga pada hari ini, walaupun mungkin kami punya berbagai harapan yang belum tercapai, tapi kami mensyukuri kami ada sekarang ini, sebagaimana kami ada karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hari ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Ibu Joyce dan Bapak Winarto, kiranya Tuhan yang
menguatkan terus mereka, memberikan mereka kemampuan untuk membuat hidup mereka semakin berarti. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kesehatan, memberikan kepada mereka kemampuan untuk terus memilih dan menentukan hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam kondisi sakit, berada di dalam pemulihan, untuk Oma Ana, untuk Ibu Ayun, untuk Opa John. Kami berdoa untuk semua oma-oma dan opa-opa yang berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kuatkan mereka, berikan kepada mereka terus semangat, dan ingatkan mereka bahwa mereka punya sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang terus menjadi penolong di dalam susah payah mereka. Tuhan yang terus menjadi penolong di dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal, bahkan di dalam kelemahan tubuh sekalipun, karena Engkau adalah Allah yang setia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja GKI Muara Karang. Kiranya Engkau yang memberkati majelis jemaat, menolong majelis jemaat untuk bisa menentukan proses ke depan untuk dijalani bersama, sehingga suatu saat nanti gedung gereja GKI Muara Karang dapat berdiri berdasarkan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu bagi setiap kami di dalam kelemahan tubuh kami, di dalam kelemahan kami sebagai manusia. Karya Tuhan dan Roh Tuhan terus menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju